Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kabar perasaan dia yang sedang tak berkomunikasi dengan kamu. Ya, kabar dan perasaan dia yang sedang tak berkomunikasi denganmu. Seorang akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Ya, jadi santai-santai aja, harus dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu. Tapi kalau kamu mau energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram ya. Dan pembacaan ini tidak mengenal batasan waktu, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya, dan juga bisa terbolak-balik energinya antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan tidak mengenal batasan umur, yang penting 18 tahun ke atas, bisa untuk pria dan wanita, dan segala jenis hubungan ya, mau hubungan third party kek, mau suami istri kek, mau masih pacaran kek, gitu ya. Kita lihat dulu siapa seseorang ini yang sedang tak berkomunikasi sama kamu. Ciri-cirinya dia. Siapa dia? Eight of Cups. Nah, sepertinya orang ini memang orang yang melangkah menjauhi kamu ya, teman-teman. Ya, dia mungkin saja sedang menjauhi kamu, leaving behind, seperti menarik diri, seperti menjauhi kamu meskipun kamu sudah mencoba untuk ada untuk dia, support dia, untuk support dia dan sebagainya, tapi dia tetap memilih untuk ya menjauhi kamu. Nah, ini adalah energi dari seseorang yang mungkin saja memilih untuk tertutup, dan kalau ada masalah lebih senang untuk sendiri, teman-teman ya. Kamu mencoba mungkin dukung dia, tanya dia ada apa, tapi ternyata tetap ya dia memilih untuk menarik diri. Ace of Pentacles. Sepertinya seseorang yang menarik diri untuk berfokus terhadap finansial yang sangat besar ya, sedang memperkuat juga situasi keuangan dia. Jadi sangat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang secara keuangan itu butuh ya, mendapatkan support finansial ya, atau mendapatkan support-support lain ya, teman-teman. Orang yang butuh support finansial, dan sangat mungkin saat ini konsentrasinya ke arah sana ya, teman-teman, untuk memperkuat kondisinya. King of Cups. Secara perasaan orang ini punya emosi yang sangat kuat ya sama kamu. Orang yang cenderung lembut, bersifat seorang pendengar, juga tampil sebagai sosok yang kelihatan tenang ya, dan caring gitu ya. Dan lalu ada energi dari Four of Wands. Ini juga adalah seseorang yang punya suatu relationship yang bahagia sebenarnya dari awal sama kamu ya. Ini mungkin saja menandakan indikasi kalian itu sudah suami istri, sudah berkeluarga, atau kalaupun tidak, dia bersama dengan keluarganya cukup menjalankan sesuatu yang bahagia ya, teman-teman ya. Keluarga yang cukup bahagia. Namun di sini ada energi Two of Swords. Saat ini mungkin sekali dia sedang dalam kondisi bingung untuk mengambil sebuah keputusan ya, seperti sedang di antara dua pilihan, entah mungkin mau melanjutkan hubungan sama kamu atau justru menyudahinya, atau ada apa ya, orang yang sedang berada dalam persimpangan situasi, teman-teman. Kita coba lihat ya, ada situasi apa antara kamu sama dia. Teman-teman jangan bosan ya, aku pakai kartu yang ini. Aku cukup sering pakai kartu yang ini karena aku sangat-sangat berasa kartu ini tuh presisinya cukup tajam, dan dia to the point, ke akar masalah intinya apa ya. Jadi aku cukup sering pakai kartu ini ya, jadi to the point banget dia. Oke, kita coba lihat ya energinya seperti apa. Vicious Circle ya. Sepertinya ada pola-pola yang berulang ya dalam hubungan ini ya. Nah, salah satu pola berulang itu, salah satunya adalah banyak kebiasaan buruk ya yang merusak hubungan ini ya. Dan seperti nggak selesai-selesai pola buruk itu. Misalnya setiap kali ada masalah selalu menghindar, setiap kali ada apa seperti nggak menyelesaikan, misalnya, itu kan pola berulang ya. Lalu di sini kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja punya selalu mungkin susah jujur
susah terbuka, banyak hal yang ditutupin, atau dia cenderung hilang-hilangan, ya apapun ya, antara kamu sama dia yang cenderung negatif dan itu polanya berulang. Dan seperti tidak ada solusi yang benar-benar gitu ya, bisa menyelesaikan masalah itu ya. Lalu ada energi two face. Nah, orang ini tuh seperti memainkan emosi kamu ya, karena mungkin saja banyak hal yang tidak dia tunjukkan sama kamu aslinya seperti apa. Selain dia menarik diri, ada pola berulang dan kebiasaan buruk. Sangat mungkin orang ini seperti membuat emosi kamu banyak naik turun. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang susah untuk ditebak ya. Dan sangat mungkin sekali ini bikin situasi, makanya mungkin sekarang dia juga bingung ya, mau harus gimana gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah sering negur dia, sudah sering ngomong sama dia, berkomunikasi sama dia, berharap adanya satu perubahan sikap ya, teman-teman, itu sangat mungkin banget. Oke. Lalu ada energi cut both ways ya. Sepertinya sekarang ya, ketika tidak berkomunikasi sama kamu, oke, dia narik diri dari kamu, kamu juga sudah mungkin stop untuk mencari dia, teman-teman. Ya, kamu sudah stop untuk mencari dia. Karena mungkin sekali kamu sedang benar-benar berpikir ya, plus dan minusnya dalam hubungan ini. Harus gimana gitu ya, apakah memang mau dipertahankan, ataukah memang harus diakhiri, atau memang harus mau disudahi, atau gimana gitu ya. Jadi kayak dua-duanya memutus, dia ngilang, kamu ngilang gitu ya. Dia diem, kamu diem. Lalu bagaimana kabar dia? Dan perasaan dia pada saat ini, bagaimana kabar dia? Selain dia memang sedang sangat konsen terhadap situasi keuangan, ada kabar apa lagi? Clarity dan truth ya. Ini adalah seseorang yang sedang berjuang ya, tadi sudah bilang, ada yang sedang berjuang terhadap situasi keuangan, ada orang yang sedang berusaha untuk mempertahankan keadaan dia, mungkin sekali dia adalah tulang punggung keluarga, atau ada ekspektasi harkat dan martabat keluarga di pundaknya dia, jadi dia cukup punya banyak tanggung jawab nih ya terhadap itu semua, teman-teman. Dan ada energi the chaser. Di balik sikap diamnya itu, sebenarnya orang ini tuh ada energi takut-takut, sudah mulai resah-resah, sudah mulai gelisah-gelisah kalau dia harus diabaikan. Ya, jadi ada energi dari seseorang yang sangat takut diabaikan, sangat takut dicuekin juga, teman-teman. Jadi ada situasi sangat mungkin dia seperti berusaha untuk dekat lagi sama kamu, atau berusaha berharap-harap gitu ya, kamu mau kejar dia gitu ya, atau kamu mendekati dia, mulai risau ya. Kalaupun dia belum ada pergerakan, mulai nggak tenang nih ya, karena kamu sekarang nggak nyari dia lagi. Orang ini memang sedang dalam keadaan menghindari kamu ya. Dia memang di satu sisi ini emosinya sangat naik turun, dia takut kalau kamu abain dia, tapi di satu sisi dia juga belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kamu. Sepertinya dia itu menghindari konfrontasi atau ditanya, atau menghindari percakapan-percakapan yang dia belum tahu jawabannya. Jadi memang dia masih dalam kondisi menjaga jarak ya. Walaupun mulai nggak tenang, dia nggak tahu sampai kapan dia bisa seperti ini, karena mungkin sekali dia takut kehilangan kamu, karena masih ada energi ketergantungan. Orang ini merasa saat ini dia sangat butuh yang namanya waktu, needing time ya, karena ada yang harus dia selesaikan, ada yang sedang harus dia lakukan, ada sesuatu yang harus dikejar. Tapi di sini dia juga merasakan sangat mungkin hubungan ini adalah sebuah hubungan karmic relationship ya, dimana karmic relationship itu sangat mungkin banyak menimbulkan sisi-sisi di dalam diri yang harus kelar ya. Dia ngerasa seperti itu. Oke, daripada semakin kesini dan semakin kesana, kita tanya Mbah Google, apa itu karmic relationship ya. Dan ingat ya, aku akan sebutkan ciri-cirinya. Jadi aku tidak ini ada dasarnya ya, dan ini kamu bisa analisa apakah semakin jawabannya ciri-cirinya iya kamu rasakan, kemungkinan besar karmic relationship. Dan sangat bagus sekali kalau ini bisa dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Apapun judul relationship, itu harus dikonfirmasi kedua belah pihak. Mau soulmate kayak, mau twin flame, mau karmic kayak. Jadi kalau masih jalan dan belum terkonfirmasi, itu baru potensi, teman-teman. Ya. Kalaupun dia denial, kamu akan bisa tahu kok biasanya orang itu bohong apa enggak. Oke?
Apa yang dimaksud dengan karmic relationship? Sering dianggap sebagai hubungan yang datang untuk memberi pelajaran jiwa, bukan untuk bertahan lama. Intens banget dari awal. Jadi dari awal kamu kenal sama dia intens, langsung terasa seperti destiny atau jodoh banget. Kayaknya cocok banget, klop banget. Tapi terlalu cepat dan terlalu kuat, sering bikin bingung dan ketergantungan emosional. Tadi udah ya di sini ya, codependency ya. Nah, bingung kan? Ketergantungan emosional nih satu, udah keluar di kartunya Sora. Pola yang kedua, pola berulang. Nah, tadi kan udah disebutkan pattern ya. Tadi aku bilang ada pola berulang. Ada pola konflik yang sama terus-menerus, sering putus nyambung atau on off ya, kayak nggak bisa lepas walau tahu itu nggak sehat. Nah, tuh dengerin ya. Lalu yang ketiga, hubungan melelahkan secara emosional. Karena banyak drama, kecemburuan, manipulasi, ketidakstabilan emosi, dan kamu seperti merasa energinya selalu bingung dan kehabisan energi. Ya, draining. Oke, jadi langsung intens gitu ya, langsung wah, big book banget energinya, meluap-luap, meletup-letup gitu ya. Dan yang keempat, tapi ada pelajaran besar dalam hubungan. Kamu harus belajar tentang batasan diri, harga diri, trauma masa lalu, atau pola relasi yang belum sembuh ya. Jadi misalnya selalu berdealing dengan seseorang yang nggak bisa jujur, selalu berdealing dengan orang yang suka bohong, selalu berdealing dengan yang nggak setia, lalala, yang berulang-berulang itu teman-teman. Ya, tapi ketika hubungan itu sudah berlalu, akan membawa pelajaran jadi semakin lebih sadar dan dewasa. Itu karmic relationship. Yang kelima, sulit banget lepas meski tahu harus pergi. Ya, kayak ada ikatan jiwa atau rasa nggak bisa move on. Tapi hubungan ini lebih banyak menyakiti. Oke? Dan ada gini. Kalaupun hubungan ini harus selesai, itu memang bukan selesai dengan mudah ya. Oke? Nah, ada yang percaya bahwa hubungan ini datang untuk menyelesaikan karma dari kehidupan sebelumnya. Kalau kamu percaya reinkarnasi, katanya ada past life, ada hubungan dari karma sebelumnya. Bisa jadi kamu harus ngalamin ini demi pertemuan spiritual. Karmic relationship bisa saja bukan berarti jodoh. Ya, hubungan ini hanya mampir untuk kamu banyak membuka hal-hal baru. Tujuannya untuk pertumbuhan, bukan kebersamaan jangka panjang. Oke, itu kira-kira katanya Google ya. Jadi mungkin saja dia merasakan semua ciri-ciri karmic relationship itu. Sekarang kita coba lihat bagaimana keadaan dia pada saat ini. Ya, itu tadi ciri-ciri karmic relationship. Sekarang bagaimana kira-kira keadaan dia? Loneliness. Sekarang dia sedang dalam keadaan kesendirian, kesepian, ya. Menarik diri, ada yang mungkin sedang sakit secara fisik ataupun secara mental, namun dia merasa tidak ada dukungan, ada energi kesendirian. Ya. Kesepian, sedang banyak merenung. Lalu, apa yang sedang terjadi sama dia? Libation, dia sedang banyak beribadah, berdoa, mendekatkan diri mungkin sama yang di atas sebagai proses untuk semakin mulus jalannya satu kehidupan ya teman-teman. Jadi di sini ada yang sedang mengalami situasi tidak mulus dalam relationship, kehidupannya dalam relationship dan banyak hal. Jadi dia percaya mungkin doa, ibadah dan amal baik mungkin bisa membantu. Dan ada yang sedang fokus dengan saving, nabung. Jadi buat kalian yang bertanya dia sekarang sedang gimana? Sedang fokus ke itu tadi ya. Mencoba memperbaiki diri, banyak menabung untuk memperbaiki situasi dan keadaan dia. Adventure. Orang ini juga sedang mencoba untuk evaluasi ke arah mana dia masih mungkin bisa evaluasi dalam mungkin kehidupan dia. Ada hal-hal yang mungkin dia berharap bisa diperbaiki, ya. Entah dia berharap ada komunikasi yang bisa membaik sama kamu, entah ada mungkin hal-hal lain yang bisa dia usahakan lagi ke depannya buat kehidupan pribadi dia, keuangan dia. Origin ya, orang ini juga sedang berusaha untuk banyak berpikir kreatif, bagaimana menyelesaikan situasi dan keadaan dia. Banyak sedang seperti berusaha merestart hidupnya lagi teman-teman. Ya. Right, wah sepertinya ada yang juga sedang di antara dua ya. Sepertinya dia juga sedang berusaha untuk lepas dari banyak energi magic, tapi ini nggak semuanya ya. Mungkin ada yang merasa terkukung dalam energi black magic atau gimana ya. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang negatif ya. Jadi mungkin dia sedang proses healing, cleansing, pembersihan kayak gitu ya. Apapun judulnya.
Karena mungkin saja dia merasa banyak energi nggak beruntung dan energi negatif yang dialami itu adalah banyak faktor juga dari energi lain, oke? Lalu ada energi compromise, oke? Mungkin sekali orang ini sedang ada perdebatan batin, ya. Dia sedang bingung apakah harus memang berkompromi sama kamu untuk rekonsiliasi atau memang tidak, ya. Jadi banyak hal yang mungkin sedang dia pertimbangkan. Lalu ada energi seperti apa perasaan dia lagi lebih jauh? Cut down. Dia menyadari bahwa mungkin sekali, ya. Ini ada dua pilihan teman-teman. Ini nyambung dengan kata compromise ya. Dia sedang berpikir apakah memang hubungan ini harus diakhiri dengan benar-benar perpisahan, atau memang hubungan ini pola-pola berulangnya itu harus dikelarin gitu ya. Yang mana kalau pola-pola berulangnya nggak dikelarin gitu ya, itu nggak bisa kemana-mana ya. Karena dia sekarang sedang mikir ya, ini diantara dua, memang di cutting pola yang lama diselesain, atau memang di cutting dengan hubungan ini akan harus berakhir gitu loh ya. Dan ada energi not enough. Karena kalau Sora lihat di sini, ada orang yang dia itu sadar diri bahwa dia itu memang mungkin tidak cukup ya, tidak cukup baik, tidak cukup berkomitmen, tidak cukup mungkin setia, tidak cukup berusaha, karena terlalu banyak ego di sana juga teman-teman. Mungkin dia mau menang sendiri ya, terus habis itu dia mungkin nggak mau ngalah dan sebagainya ya. Itu yang sedang menjadi pertimbangan dia pada saat ini. Kita coba lihat ya, ini judul kartunya Naked Truth. Jadi kita coba lihat kabar dan perasaan dia kepadamu pada saat ini. Apa adanya ya, kita bacain, oke? Dia itu sepertinya salah satu yang ngebuat dia berat untuk bertahan dalam hubungan ini adalah khususnya untuk kalian yang sudah berumah tangga, itu adalah untuk anak-anaknya ya. Tapi di satu sisi lain, ini juga bisa berarti bahwa misalnya kamu berdiri dengan single parent, dia itu sedang benar-benar berjuang ya. Dia harus keluar dari situasi yang ada sekarang karena dia harus memikirkan tentang anaknya. Itu sangat mungkin. Yang kedua, dia merasa kamu sangat-sangat berbeda dari yang lainnya, yang mungkin dia pernah dekat, dia pernah bersama-sama. Dia cuma seperti sangat menginginkan kamu ya, karena ada energi ketergantungan kan tadi. Orang ini seperti sangat ingin kamu sebenarnya. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Aku melihat begitu banyak sinkronitas di antara kita, dan ini ngebuat dia tuh kayak ngerasa, aduh gila ya, kok aku fokus banget ya gitu loh tentang hal ini. Lalu aku sebenarnya sangat suka yang namanya variasi, atau artinya sangat mungkin dia susah setia, tapi ada sesuatu di dalam diri kamu yang tidak mungkin atau sulit untuk dia tolak ya. Kamu sesuatu yang spesial buat dia. Jadi kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang bisa saja cenderung player, tapi kamu istimewa. Aku sedang melewati banyak hal pada saat ini ya. Aku butuh waktu untuk berpikir ya teman-teman. Butuh waktu untuk berpikir. Jadi memang dia masih butuh waktu. Aku selama ini sudah memperlihatkan kamu seolah-olah aku baik-baik aja. Kalau kamu lihat dia kayaknya dia baik-baik aja, kayak dia fine-fine aja, lalalala. Teman-teman, sebenarnya tidak seperti itu ya. Apa yang dia tunjukin sama kamu adalah apa yang hanya ingin kamu lihat gitu loh ya, bukan apa yang sebenarnya kan. Jadi orang ini sangat pandai untuk menutupi keadaan dia yang sebenar-benarnya. Dan sebenarnya diam-diam orang ini masih sangat mungkin stalking kamu ya. Dia masih sering banget mantauin kamu, ngeliatin kondisi kamu sekarang gimana, keadaan kamu sekarang sebenarnya gimana. Dan ada energi tuh, banyak sekali pembelajaran yang sangat keras yang aku harus belajar ya, karena aku sering banget lupa diri atau lupa kontrol. Teman-teman, kita sekarang ke bagian pentingnya. Apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Siap-siap, tarik nafas hembus-nafas, apa adanya. Grounding, teman-teman, hubungan ini butuh untuk stabil ya. Kamu stabil dulu, dia stabil dulu, dan banyak faktor
ya, entah itu keuangan, entah itu pemikiran, entah itu emosi ya. Dan ada energi, sepertinya ada energi ketidakpastian dalam hubungan ini ya. Dia sangat mungkin kangen kamu, sangat mungkin banget dia kepikiran kamu, tapi di sini ada energi perpisahan yang sangat kuat. Jadi mohon maaf gitu ya. Sepertinya agak berat untuk hubungan ini bisa lanjut terus gitu ya. Karena hubungan ini sudah terlalu banyak pahit juga dan banyak energi ketidakjelasan gitu ya. Itu sih kalau yang aku lihat ya. Jadi hubungan ini agak sulit untuk dipertahankan terus-terusan gitu ya. Karena energinya masa depan tuh sangat-sangat gak jelas. Ya. Apalagi tidak stabil ya kalau Sora lihat di sini. Jadi ini memang membawa pembelajaran sekali. Sesuai dengan request kemarin. Ya, katanya penting buat tahu. Oke, kita coba lihat masukan buat kamu apa. Good news. Teman-teman, kalaupun kamu tiba-tiba dapat berita dari dia, ya, kalian komunikasi lagi, itu adalah sebuah bentuk keajaiban. Ya, jadi seperti yang kita tahu, keajaiban itu tidak untuk semua ya. Sesuatu yang mengejutkan ya, itu suatu petunjuk teman-teman. Lalu yang kedua, tapi ini adalah kamu harus menyikapi situasi ini dengan sikap yang logis dan netral. Pertimbangannya sangat banyak, tapi ini adalah sebuah petunjuk juga bahwa kamu bersama dengan dia atau tidak itu adalah karena hubungan karma. Justice ini juga ada hubungan karma ya. Jadi yang tadi sesuai dengan karmic relationship yang tadi Sora udah jelasin ya, ciri-cirinya. Jadi kalau ini pun tidak bisa bersama-sama, kamu harus legowo gitu ya, ikhlas gitu ya, menyadari bahwa ya memang kita kadang ketemu itu untuk ada pembelajaran yang nggak harus selalu sama-sama. Dan yang terakhir, energi gift. Apapun yang diberikan sama kamu dari semesta ini, terimalah dengan tangan terbuka. Karena kita itu sebagai manusia hanyalah bagian kecil dari semesta ini. Ya, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah adil apa adanya. Jadi kita cuma bisa menerima apa yang semesta kasih sama kita. Makanya kalau kamu percaya sama konsep yang namanya past life, koneksi, karma dan apapun itu, sebaik-baiknya lah kita berperilaku dan bertindak, ya. Dan mengambil keputusan, karena itu yang akan jadi pertimbangan apa yang berikutnya semesta akan kasih ke kamu, ya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu menentukan masa depan. Oke? Jadi itu yang aku cuma bisa bilang ya, karena apa yang sudah berlalu ya mau ngomong apa atau udah berlalu juga nggak bisa diapa-apain. Tapi coba lihat, banyak bermeditasi, banyak berdoa untuk tahu pembelajarannya apa itu, karena biasanya semesta itu sangat pintar. Kalau kita nggak lulus ujian semesta itu, dikasihnya itu lagi sampai kita belajar. Oke? Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk memperkuat firasat batinnya, buat tahu ya, intuisi batinnya menguat, silakan dibeli gelang kelembutan bulan. Harganya 250.000 di Instagram Sora @sora_tarot ya, atau di Tokopedia 270.000. Ini cantik banget, warnanya transparan abu-abu. Infinity adalah lambang cinta tanpa syarat dan bintang adalah lambang dari harapan positif. Ya, teman-teman, silakan dibeli selagi masih ada. Ini membuat energi kamu tenang, lembut, energi feminin, menarik energi maskulinnya, ya, teman-teman. Dan kalau nanti sudah habis, aku tidak bisa mem-PO-kan lagi karena ini adalah produk import. Oke, saat ini stok sudah kurang dari setengah. Silakan dibeli selagi masih ada. Buat teman-teman cowok, kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai. Kalau mau dibawa tidur mungkin bisa dicopot ya, biar nggak nyangkut dan teman-temannya. Oke. Kita sekarang coba lihat astrologi yang terbuka. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya. Pisces, Virgo, Capricorn, Libra, Sagittarius, Aquarius. Cek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk alfabet yang terbuka. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot dengan interaksi langsung ketemu sama Sora, biar bisa kocok kartu sendiri, ambil kartu sendiri, silakan. Yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh. Yang mau online juga boleh. Atau yang pingin dibuatkan video seperti apa yang kamu tonton saat ini,
Ya, jadi kamu bisa nonton anytime, kamu kosong, bisa nonton diulang-ulang juga kalau kurang jelas ya, dan kamu bisa simpan sebagai kenang-kenangan, boleh banget. Semua sama ke Instagram @sora_tarot, atau kamu bisa ke apa tuh namanya? Bisa belajar tarot kalau memang ada panggilan, itu juga boleh banget ya. Mungkin mau belajar sendiri ya biar lebih puas ya, mungkin mau mengembangkan dirinya, atau kamu mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, karena jalan setiap hidup setiap orang tuh beda-beda. Boleh banget ya. VURXGMEZCVLSDAIGCY. Nah, ini ya. Tuh, di pause layarnya. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal reading-nya. Bye-bye.